Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang apa hukum doa kunut di waktu salat subuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, kunut terbagi kepada tiga, yaitu doa kunut itu terbagi kepada tiga tempat. Yang pertama, kunut nazilah. Yang kedua, kunut di waktu sholat witir. Yang ketiga adalah kunut di waktu sholat subuh. Maka kunut di waktu sholat subuh itu biasa disebut dengan doa kunut subuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa dalam keseharian tentang membaca doa kunut subuh ini, kaum muslimin terbagi dua kelompok. Ada yang ketika sholat subuh mereka tidak membaca doa kunut. Ada juga di antara kelompok kaum muslimin ketika sholat subuh mereka dipimpin oleh imamnya untuk membaca doa kunut yang biasa disebut dengan kunut subuh. Nah, lalu bagaimana hukum daripada kunut subuh tersebut menurut ajaran Islam? Jadi hukum dari membaca doa kunut subuh itu para ulama berbeda pendapat. Terutama ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, maka mereka mengatakan bahwa membaca doa kunut di waktu sholat subuh itu tidak disyariatkan, maksudnya tidak dianjurkan. Dan bahkan dalam mazhab Hanafi membaca kunut subuh itu hukumnya adalah bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada. Yang dulu Nabi tidak melakukan, kemudian sekarang dilakukan, maka itu termasuk bid'ah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, membaca kunut di waktu subuh itu hukumnya adalah sunnah atau sunat. Kalau sunat itu artinya kita baca doa kunut tersebut di waktu sholat subuh, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Kalau kita tidak baca, maka hukumnya tidak apa-apa, karena itu adalah sunnah dan tidak membatalkan sholat subuh kita. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, membaca kunut subuh itu adalah sunat ab'ad. Maksud dari sunat ab'ad itu adalah apabila kita terlupa membaca doa kunut di waktu sholat subuh, maka harus diganti dengan sujud sahwi.
harus diganti dengan sujud sahwi. Ini menurut mazhab Syafi'i, berarti mendekati pada wajib. Nah, apa dalilnya yang membolehkan, yang mensunnahkan kunut subuh tersebut? Dalilnya adalah an Anas bin Malik qal ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Daraqutni. Menurut Imam Daraqutni ini, hadis ini sahih sanadnya. Kemudian di dalam kitab Imam Nawawi, yaitu kitab Majmu', menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Di antara ulama-ulama yang pakar hadis itu mensahihkan dalam kitab Majmu' itu adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi serta Al-Hakim Abu Abdullah. Jadi menurut mereka hadis ini adalah sahih, walaupun ada di antaranya ulama yang mendhaifkan. Apa dalil ulama yang tidak mensyariatkan kunut subuh ini? Banyak dalilnya, di antaranya adalah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut setelah ruku selama sebulan untuk mendoakan si fulan dan si fulan. Kemudian dia meninggalkan doa tersebut. Jadi ulama menanggapi hadis ini yang tidak mensyariatkan, yaitu Imam Hanafi dan Imam Ahmad, bahwa hadis ini setelah sebulan penuh membaca doa kunut maka tidak lagi. Maka katanya tidak perlu membaca karena hanya sebulan saja membaca. Itu hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa hadis tersebut bukan kunut subuh, tetapi kunut nazilah, yang ketika terjadi kejadian-kejadian maka disunahkan untuk membaca kunut tersebut selama sebulan. Misalnya kita terjadi corona, maka kita disunahkan untuk kunut nazilah selama sebulan. Misalnya terjadi peperangan di Palestina dan sebagainya, maka kita sebagai umat Islam boleh disunahkan membaca kunut tersebut. Kunut tersebut disebut dengan kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah dihentikan oleh Rasulullah, maka kunut subuh tetap berlangsung. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa bedanya Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam membaca kunut subuh di waktu sholat subuh? Ada perbedaan. Kalau Imam Malik membaca doa
kunut subuh itu setelah membaca surah di rakaat yang kedua. Misalnya setelah membaca surah Al-Fatihah, para makmum mengaminkan. Kemudian imam melanjutkan membaca surah. Kalau Imam Malik itu tidak membaca bismillah. Dia langsung misalnya membaca surat yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian imam dan makmum mengangkat kedua belah tangan sambil membaca doa kunut masing-masing, tidak dipimpin oleh imam. Imam membaca sendiri-sendiri, kemudian makmum membaca sendiri-sendiri. Setelah itu lanjut sholatnya. Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud, sampai seterusnya, sampai salam. Bagaimana kalau mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i membaca kunut di waktu subuh itu setelah ruku, ketika waktu i'tidal, setelah ruku di rakaat yang kedua. Allahu Akbar, ruku. Setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam dan makmum mengangkat kedua belah tangan dan langsung membaca, dipimpin oleh imam, dan makmum tinggal mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, sampai seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, kemudian sujud, dan sampai seterusnya, selesai dan salam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Tergantung pada kita, tergantung pada ikutan kita. Kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, bahwa Syafi'i itu mensunahkan membaca doa kunut, maka kita bacalah, karena kita ikut mazhabnya. Kecuali kalau kita tidak ikut mazhabnya, maka walaupun yang lain itu tidak mensyariatkan, tidak membolehkan membaca kunut subuh, dan bahkan membid'ahkan, maka kalau kita ikutan dari mazhab Syafi'i, ya tetap dilakukan, karena ulama besar mazhab itu mensunahkan kunut subuh, maka tetap kita lakukan kunut subuh kalau kita bermazhab. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.